Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan membuat alat peraga matematika, yaitu tarusial atau kereta turunan fungsi aljabar. Adapun alat peraga ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan produksi media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardian Nugraha MPD. Sebelum ke langkah pembuatan dari tarusial ini, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Putri Ardianto Alski NPM 212151052 dan rekan saya Nura Ayudari dengan NPM 212151048 dan saya Nia Agustini dengan NPM 212151063. Selanjutnya, kita akan membuat alat peraga tarusial ini. Adapun langkah pertama, kita harus siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita langsung ke cara pembuatan dari alat peraga tarusial ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat papan latar tarusial. Untuk membuat papan latar tarusial ini, kita potong terlebih dahulu triplek berukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya, kita potong juga triplek dengan ukuran panjang 40,4 cm dan lebar 2,4 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya, kita potong lagi triplek dengan panjang 60,4 cm dan lebar 2,4 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya, kita tempelkan triplek menggunakan lem kayu ke styrofoam berukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm sehingga styrofoam akan tercover dengan triplek. Setelah kita tempel, kita keringkan terlebih dahulu papan beberapa saat. Setelah lem mengering, kita akan warnai papan tersebut menggunakan cat. Lalu kita diamkan beberapa saat agar cat mengering. Selanjutnya, kita akan membuat rel kereta. Untuk membuat rel kereta, kita potong triplek berukuran panjang 60,4 cm dan lebar 5 cm sebanyak 2 buah. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya membentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 56,4 cm dan lebar 1,5 cm. Setelah itu, kita potong juga triplek berukuran panjang 60,4 cm dan lebar 2,4 cm sebanyak 2 buah dan panjang 5 cm, lebar 1,5 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya, kita potong styrofoam berukuran panjang 60 cm dan lebar 5 cm sebanyak 1 buah dan lubangi tengahnya sehingga membentuk persegi panjang berukuran panjang 56,4 cm dan lebar 1,5 cm. Setelah itu, tempel triplek-triplek yang telah dipotong menggunakan lem kayu ke styrofoam yang telah dilubangi, sehingga styrofoam akan tercover dengan triplek. Setelah itu, kita diamkan papan rel beberapa saat agar lem mengering. Setelah lem mengering, kita warnai rel menggunakan cat. Lalu kita diamkan kembali agar cat mengering. Setelah cat mengering, kita tempelkan papan rel kereta di bagian depan atas dengan jarak dari atas yaitu 8 cm menggunakan lem kayu. Selanjutnya, kita akan buat miniatur gerbong kereta. Untuk membuat miniatur gerbong kereta, kita potong terlebih dahulu triplek berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang alas 3 cm dan panjang sisi atas 5 cm sebanyak 6 buah. Selanjutnya, kita potong juga triplek dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm sebanyak 12 buah. Setelah itu, kita potong plastik mika dengan ukuran yang sama dengan triplek yang dipotong membentuk
trapesium sebanyak 6 buah. Selanjutnya, tempelkan setiap potongan-potongan triplek dan plastik mika sehingga membentuk sebuah gerbong berbentuk trapesium sama kaki, dengan triplek berlubang menjadi alas gerbong dan plastik mika sebagai tampak samping kiri gerbong. Selanjutnya, potong sedotan dengan panjang 2 cm sebanyak 12 buah. Lalu potong juga tusuk sate dengan panjang 2,5 cm sebanyak 12 buah dan stik es krim dengan panjang 4 cm sebanyak 6 buah. Selanjutnya, masukkan tusuk sate yang telah dipotong ke dalam sedotan. Kemudian tempelkan kancing pada setiap ujungnya sehingga membentuk roda. Selanjutnya, tempelkan stik es krim pada bagian bawah gerbong sehingga membentuk gerbong-gerbong kereta yang bersusunan. Selanjutnya, tempelkan sedotan pada bagian bawah ujung tiap-tiap gerbong. Tahap selanjutnya, kita akan membuat miniatur lokomotif kereta. Untuk membuat miniatur lokomotif kereta, kita potong terlebih dahulu triplek dengan ukuran seperti pada gambar, sebanyak 2 buah. Lalu, kita potong juga triplek berukuran panjang 4,8 cm, lebar 2,5 cm sebanyak 1 buah, panjang 2 cm dan lebar 2,8 cm sebanyak 1 buah, panjang 5,6 cm, lebar 2 cm sebanyak 1 buah, panjang 3 cm, lebar 2 cm sebanyak 1 buah, dan panjang 2 cm dan lebar 2,2 cm sebanyak 1 buah. Setelah itu, kita tempelkan tiap bagian triplek tersebut sehingga membentuk lokomotif kereta. Selanjutnya, potong triplek berukuran panjang 1,3 cm dan lebar 1,3 cm sebanyak 2 buah, panjang 1,5 cm, lebar 1 cm sebanyak 2 buah. Lalu amplas triplek tersebut dan tempelkan sehingga membentuk cerobong asap seperti pada gambar. Lalu, tempelkan bagian cerobong asap dengan bagian lokomotif kereta sehingga tampak seperti pada gambar. Selanjutnya, warnai bagian lokomotif kereta menggunakan cat. Setelah itu, sambungkan bagian lokomotif kereta dengan gerbong kereta menggunakan stik es krim. Selanjutnya, kita akan membuat tabung. Untuk membuat tabung, kita potong terlebih dahulu mika dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 5 cm sebanyak 7 buah. Kemudian, kita bentuk mika tersebut menjadi balok berukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 15 cm dengan bagian bawah dan atap tanpa tutup sebanyak 7 buah. Selanjutnya, kita potong mika sehingga membentuk seperti pada gambar. Setelah itu, bentuk kerangka tersebut sehingga membentuk corong seperti pada gambar. Selanjutnya, tempelkan balok dan corong mika ke papan di bagian bawah rel kereta sehingga bagian atas corong berhadapan dengan lubang pada rel kereta dengan menggunakan double tip. Tahap selanjutnya, kita akan membuat kotak tempat manik-manik. Untuk membuat kotak tempat manik-manik, kita potong terlebih dahulu triplek berukuran panjang 19 cm dan lebar 4,5 cm sebanyak 2 buah. Lalu kita potong juga berukuran panjang 7,5 cm dan lebar 4,5 cm sebanyak 3 buah dan ukuran panjang 19 cm dan lebar 4,3 cm sebanyak 1 buah. Setelah itu, tempelkan tiap-tiap bagian triplek yang telah dipotong dengan menggunakan lem kayu sehingga membentuk wadah yang memiliki sekat di tengahnya. Setelah itu, warnai wadah dengan menggunakan cat dan keringkan. Setelah cat mengering, tempelkan wadah manik-manik di bagian depan kiri bawah papan dengan menggunakan lem. Tahap selanjutnya, membuat penyangga papan. Untuk membuat penyangga papan, kita potong terlebih dahulu triplek berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran alas 10,5 cm, tinggi 12 cm, dan sisi miring 15 cm sebanyak 4 buah. Potong juga triplek berukuran panjang 15,2 cm
dan lebar 2,4 cm sebanyak 2 buah, ukuran panjang 10,7 cm, lebar 2,4 cm sebanyak 2 buah, dan ukuran panjang 12,2 cm dan lebar 2,4 cm sebanyak 2 buah. Setelah itu, potong styrofoam seukuran dengan triplek yang berbentuk segitiga siku-siku. Selanjutnya, tempelkan tiap-tiap bagian triplek yang telah dipotong menggunakan lem kayu ke styrofoam sehingga styrofoam tercover dengan triplek. Setelah itu, tunggu lem sampai mengering. Setelah lem mengering, warnai penyangga tersebut menggunakan cat, lalu diamkan hingga cat mengering. Setelah cat mengering, tempelkan pada bagian bawah belakang papan dengan menggunakan lem kayu. Selanjutnya, yaitu tahap finishing. Untuk tahap finishing, pertama-tama kita berikan angka-angka mulai dari angka 0 sampai 5 pada mika bagian depan gerbong kereta. Selanjutnya, buat mika dengan bentuk trapesium sama kaki yang lebih kecil dari mika bagian depan gerbong kereta, lalu mika tersebut diberi simbol negatif dan pasang pada bagian dalam gerbong kereta untuk soal berpangkat negatif. Lalu, berilah angka-angka mulai dari angka 0 sampai 6 pada mika tabung. Selanjutnya, tempelkan kata tarusial dan soal yang telah di print out menggunakan double tip dan hias tarusial. Lalu, letakkan manik-manik pada wadah. Tarusial siap digunakan. Itulah cara pembuatan dari tarusial atau kereta turunan fungsi aljabar. Selanjutnya, cara penggunaan kereta turunan fungsi aljabar. Langkah pertama dalam penggunaan tarusial ini yaitu posisikan gerbong sesuai dengan nomor tabung yang berada di bawah sehingga gerbong 0 sejajar dengan tabung 0, gerbong 1 sejajar dengan tabung 1, gerbong 2 sejajar dengan gerbong 2, dan seterusnya. Kemudian, perlu diperhatikan jika pada tiap nomor gerbong dan nomor tabung merupakan pangkat variabel X. Manik-manik biru menandakan bilangan positif dan manik-manik merah menandakan bilangan negatif. Nah, di sini terdapat soal fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Perlu diingat jika nomor-nomor pada gerbong itu merupakan pangkat dari tiap variabel bilangan X. Karena koefisien pada soal yaitu positif, maka kita akan ambil manik-manik berwarna hijau sebanyak 3 buah seperti pada koefisien di sini. Kita taruh kepada gerbong nomor 2. Selanjutnya kita masukkan juga di sini ada koefisiennya 2 dan positif, maka kita ambil lagi manik-manik berwarna hijau sebanyak 2 ditaruh ke gerbong nomor 1. Selanjutnya karena di sini terdapat konstanta 5, kita masukkan manik-manik berwarna hijau ke gerbong nomor 0 sebanyak 5 buah. Karena pada soal akan mencari turunan pertama, maka kereta akan kita majukan 1 langkah sehingga gerbong 1 akan sejajar dengan tabung 0 dan gerbong 2 akan sejajar dengan tabung 1 dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan kalikan banyaknya manik-manik pada gerbong dengan nomor gerbong. Di sini ada 2, maka kita akan kalikan 3 dikali 2 maka 6, maka kita tambahkan 3 lagi. Selanjutnya, karena di sini gerbong 1 dan 2 dikali 1 sama dengan 2, maka gerbong ini tetap tidak ditambahkan manik-manik hijau. Dan gerbong 0 karena dikalikan 0, maka kita abaikan saja. Selanjutnya, kita akan buka gerbong yang ada pada nomor 1 dan gerbong pada nomor 2 sehingga manik-manik yang ada pada di gerbong 1 akan turun ke tabung nomor 0. Untuk yang selanjutnya, manik-manik yang terdapat pada gerbong 2 akan turun
pada tabung nomor 1. Kita lihat jumlah manik-manik yang ada pada tabung 1 adalah ada 6 buah manik-manik dan 2 manik-manik pada tabung nomor 0. Kan sudah dijelaskan tadi bahwa nomor pada tabung ini merupakan pangkat dari variabel pada fungsi tersebut, sehingga manik-manik yang ada pada tabung ini merupakan hasil turunan fungsi pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Karena ini ada 6 buah, jadi ini adalah 6x. Kemudian ditambah 2. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 5 adalah 6x ditambah 2. Nah, untuk mencari fungsi kedua, ketiga, dan seterusnya dari suatu fungsi, kita dapat melakukannya dengan mengulangi tahap-tahap yang telah kita lalui untuk mencari turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi untuk mencari turunan kedua dari suatu fungsi, kita cari dulu turunan pertamanya dari fungsi tersebut, lalu kita ulangi tahapnya untuk mencari turunan kedua dari fungsi tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.